hadir di konten kita sehubungan dengan ada fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita yang menamakan dirinya penyembuhan ilahi atau penyembuhan ajaib dalam tanda petik. Bagaimana kita meresponnya? Nah, sebelum kami sampaikan beberapa pikiran dari kami ingin kita sepakati. Pertama, ketika kita membicarakan iman dan kesembuhan Aposyau Tohol Hamanumonon, kita menempatkan diri kita bukan sebagai pengamat, bukan sebagai analis, bukan sebagai komentator, tetapi sebagai gereja yang bertanggung jawab atas kehidupan warganya. Jadi kita mau membahas tentang iman dan kesembuhan ini sebagai gereja, sebagai dunia, sebagai panggulan. Nah, pinasahat Tuhani, marmahani, biang. Dan yang kedua, kami juga mau mengajak kita ketika kita membahas fenomena iman dan kesembuhan ini, kita juga membahasnya dengan semangat terbuka, kritis, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, dan juga nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Nah, dengan itu kita akan lebih rileks nanti membahasnya dan sampai pada yang diminta oleh Abang Preses, apakah diperlukan sebuah sikap penggembalaan soal ini. Nah, ada beberapa poin dari kami. Yang pertama, semua orang pada hakikatnya mendapatkan kesembuhan. Sudiru coma makasimoni amalu, dan cenderung bersedia membayar berapapun demi mendapatkan kesembuhan itu. Jadi hampir sudiru coma rela manang sedia bicara di mana asal amalu. Dengan kata lain, kesembuhan itu nilai yang tertinggi dalam hidup kita manusia. Jadi untuk kesembuhan kita mau jual rumah, untuk kesembuhan kita berani marutang, dan untuk kesembuhan pun kadang-kadang kita tergoda untuk melanggar. Jadi muladong namandok tuwasai, adong bisa ngabui pamalupo, lawan reduksi dengan mudah. Walaupun masalah ini menimpa. Itulah pentingnya, itulah berharganya kesembuhan. Nah, karena itu kami mau mengajak kita semua pelayan full timer. Kami mau mengajak semua kita pelayan full timer maupun pelayan tak bisa yang lain, amatinan semua, untuk melihat kesembuhan ini dengan rasa hormat, bukan dengan anggap enteng. Karena bagi orang yang sakit, kesembuhan itu hampir segalanya. Jadi kalau kita panggula kopi, kita semua menganggap remeh soal hamalumon, mereka makin sakit. Karena bagi mereka itu segalanya, dan juga bagi kita. Saya pikir kalau pendeta sakit, istri pendeta sakit, bagi kita itu kesembuhan hampir segalanya. Masa kalau kita melarang sama sakit, apalagi bertahun-tahun. Nah, karena itu jangan diremehkan soal kesembuhan. Jangan kita anggap seolah-olah kesembuhan itu tidak penting. Panggilan nami itu kita unang-unang kosada kita namanya herana soriko amalumoni. Macam itu situ dulu amalumoni diruasi nanti kita sendiri. Bahkan tadi kami sudah katakan orang bahkan kadang mau melanggar hukum, melanggar apapun, nabi malu. Nah, karena itu kita harus ikut bersimpati kepada luas yang anggota keluarganya sakit, apalagi bertahun-tahun. Harus kita tunjukkan rasa hormat, rasa simpati kita. Gimana Pak Jun? Yang kedua, sembuh dari penyakit malum siang pasakiton umumnya masih agar biasanya sangat mahal dari segi biaya. Sebab itu banyak orang yang tidak punya uang sangat sulit menjangkau hamalumon, mendapatkan kesembuhan. Sebab itu orang kalau nggak punya uang sangat mudah digoda mencari penyembuhan pengobatan alternatif.
Molo daro kepekta, anong jawa mana tu kita, malundo, inuma, dung-dungo, ada ipon pitulepa. Kita coba dong, tanpa berpikir panjang. Karena pentingnya hamalumon dan karena uang gak ada. Nah, pengobatan alternatif itu seringkali karena dana gak cukup. Orang mencari jalan terobosan, padahal belum tentu hasilnya. Atau gabi di swadaro, gabi di sangkal sakiti, aladaro kepek. Karena orang tahu untuk bisa sembuh itu butuh berjuta-juta, butuh harus keluar mungkin dari Samosir, keluar bahkan ke luar negeri, tidak ada uang, orang gabi menyangkal, jadi denial. Dia sangkal, ini enggak sakit, ini enggak parah, sakit ini bisa diatasi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, yang ketiga, pengetahuan umum masyarakat tentang kesehatan, tentang pengobatan, tentang penyakit secara umum masih sangat rendah. Sebagian besar dari masyarakat itu menganggap rumah sakit itu masih seperti rimba raya, negeri asing. Mau masuk ke rumah sakit seperti masuk ke rimba, gak tahu kita mau kemana. Banyak orang hanya pasrah kepada apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan rumah sakit. Saya kebetulan Inata dokter, si matuaku dokter, anakku 2 dokter. Tapi itu privilege, itu karunia yang apa? Gak banyak orang yang bisa seperti itu. Saya bisa maklum kalau ada ruas kebingungan berhadapan dengan rumah sakit. Aludak dia bingung. Allah inataku, inata sudah nama ngurus. Aku obat dengan sadar obat. Saya 3 kali sehari makan obat karena penyakit diabetes dan jantung. Mulai suku kamu aku gak kemudian aku bohong. Pokoknya ahana di dalam kalak ina buru legar bohong. Dari mana? Siang naik wala. Surat di mana di plastik ini bohong ini wala. Saya nggak tahu. Kalau berurusan dengan rumah sakit aku nggak pernah tahu. Jadi bisa saya bayangkan betapa anggota jemaat kita juga ketika berhadapan dengan rumah sakit, berhadapan dengan para dokter, dia kebingungan. Dia hanya pasrah. Nah, kalau ada nanti yang menjanjikan kepadanya, disambui domanu. Dia dengan mudah pergi. Kalau dia ada yang mengatakan, aku buta, domanu bisa. Dia langsung pergi, gak pikir panjang. Gak ditanyanya, pendeta resortnya, do sama. Aku yakin hampir semua kita al-au kayak pendeta resort 3 kali. Ruas kaitan lagi nama untuk kita, do sama. Tidak 20 batusan. Orang gak tanya, dia pergi dulu. Nanti baru kita tahu belakangan. Karena pengetahuan umum tentang kesehatan itu memang secara umum di masyarakat kita lengkap, juga di rumah sekitar. Yang keempat, fakta menyatakan sebagian besar penyakit tidak datang tiba-tiba, tidak terjadi tiba-tiba. Boleh dibilang sebagian besar. Tidak ada penyakit itu, tidak banyak yang datang tiba-tiba. Seperti COVID yang dulu, tiba-tiba sehat, tiba-tiba langsung sakit. Itu tidak banyak. Sebagian besar penyakit itu akumulasi bertahun-tahun. Dengan kata lain, penyakit itu adalah produk sebagian besar, tentu tidak semua, sebagian besar produk dari pola hidup yang tidak sehat, tidak teratur. Karena pola makan kita tidak teratur, pola tidur kita, kalau kita katakan kita berarti dohok luas dari sini, pola tidur luas kita juga tidak teratur, pola istirahat yang tidak teratur, pola kerja yang tidak teratur, pola olahraganya tidak teratur, pola makannya tidak teratur, selama bertahun-tahun terjadilah penyakit. Jadi penyakit itu hampir tidak ada yang datang tiba-tiba. Semua adalah hasil dari bertahun-tahun. Dan mungkin juga pembiaran bertahun-tahun. Nah, karena itu penanganannya pun hampir tidak ada yang tiba-tiba. Datangnya tidak ada yang tiba-tiba adalah proses, pulangnya kembalinya juga untuk sembuh juga
hampir tidak ada yang tiba-tiba. Nah, tapi ruas kita umumnya tidak mau tahu soal itu. Ketika kita sakit, kita nggak mau tahu itu. Yang penting sama kita cepat malu. Mana yang pagi akan paling cepat malu, kita pergi ke situ. Kalau dibilang itu di Medan, di pojok-pojoknya, di gang-gangnya, akan menabui patok malu, lalu kita ke situ. Apalagi kalau di dokter estetik. Matanya yang lo pemalu pon, pasti lalu ruas televisi. Karena apa? Pentingnya kesembuhan ini. Nah, yang selanjutnya, kelima, pengetahuan modern menyatakan psikis, pikiran, roha ternyata pengaruhnya sangat besar kepada fisik. Jadi pengetahuan modern sekarang menyatakan bahwa rupanya psikis kita, pikiran kita itu juga sangat besar pengaruhnya kepada kesehatan fisik. Orang yang hidup di dalam dendam, misalnya dalam kebencian, itu sangat mudah kena kanker. Orang yang stres itu sangat mudah kena penyakit. Nah, pengetahuan modern rupanya kembali menyadari, rupanya pikiran itu juga sangat bisa membuat orang menjadi sakit. Nah, karena itu bisa dimaklumi juga jalan sebaliknya. Ketika pikiran tenang, ketika pikiran gembira, ketika hati damai, orang lebih cepat sembuh. Jadi, dan itu diketahui oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkannya atau menyalahgunakannya. Jadi, fisik berpengaruh kepada psikis, psikis berpengaruh kepada fisik. Saya ambil satu contoh lah, teman-teman. Kalau kita lagi lesu, mau lagi masak kita, gali pemakata. Dan ketika kita hati kita stresnya begitu kuat, badan kita juga otomatis langsung lemah. Sebaliknya juga, hampir tidak ada orang yang stres bisa mengangkat kepalanya, menegakkan wajahnya, menatap lurus ke depan, apalagi mengepalkan tangannya. Tidak bisa. Ketika stres, langsung mahiu, layu badan kita. Sebaliknya juga begitu. Ketika hati kita kuat, ketika hati kita gembira, ketika pikiran kita tenang, rupanya fisik kita juga terpengaruh. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak di rumah, kalau mereka stres menghadapi ujian, mereka ketawa. Tapi menurut saya benar, karena saya pelajari. Coba amatinan kawan-kawan Diki, kepalkan tangan. Coba amatinan kepalkan tangan. Atas. Dok, kamu mah, saya stres. Saya kepalkan tangan. Saya stres. Tidak pas. Tidak bisa. Coba. Kita sambil kepalkan tangan, angkat muka, lihat ke depan, tegak. Saya stres. Tidak bisa. Kalau saya stres, tunduk. Tidak bisa kita orang yang tangannya terkepal, orang yang badannya tegak, orang yang wajahnya terangkat, tidak bisa stres. Nah, karena itu kalau amalinan ini yang bisa kita praktekkan kalau marjanita. Kalau kita marjanita supaya kita tidak stres, badan berdiri tegak, kepala angkat, tangan kepal, tidak mungkin kita duduk. Nah, ini yang banyak juga dimainkan oleh orang-orang, termasuk oleh mereka yang memakai hipnoterapi. Jadi saya nggak mau menuduh apa-apa atas kejadian-kejadian terjadi ini, tapi kita mau melihat lebih dalam ini fenomenanya apa. Bisa jadi memang ruas kita itu nggak hanya di samosir, memang sakit karena pikirannya. Yang disadari atau tidak disadari itu membuat dia lumpuh. Itu yang membuat dia lemah, karena ada dendamnya, ada kebenciannya, ada sakit hatinya, ada perasaan tak bergunanya. Tapi bisa juga yang sebaliknya, karena fisiknya lemah, makin lemah lagi hati dan pikirannya. Dan biasanya makin lama kita sakit,
kondisi mental kita juga turun dalam akhirnya putus asa, mati. Ketika kita coba tidak sembuh, coba lagi terus gitu, ujungnya mati. Dan ketika kita dalam posisi mandiri, apapun yang tiba-tiba menjanjikan kita, bisa jadi akan membuat kita bangkit kembali. Kalau ada yang tiba-tiba, beta, kau membuat keputusan, ayo, pasti kita akan bangkit lagi. Nah, yang keenam, sampai sekarang penyakit masih dihubungkan dengan dosa. Jadi bukan hanya zaman Ayub. 3 temannya Ayub menuduh Ayub mengalami penyakit kulit karena dia berdosa. Ayub bertahan, mengatakan tidak, sakitku ini bukan karena dosaku, katanya. Nah, pikiran dongan si Jobi sangat mulai memulung. Masih banyak di kalangan luas kita yang menganggap penyakit itu berhubungan dengan dosa. Jadi satu-satunya kalau mau sembuh ya ngaku dosa dan minta pengampunan, minta doa. Tapi Yesus sendiri kan menolak dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 4 ketika murid-murid Yesus bertanya, "Isi dona sakra dosa dulu, kumbai papi kumor siang kaki dubuna, bapak nado, opung nado, ibarat sapiri no, roh Yesus mandok dan kamar nasaran sih." Nah, yang ketujuh dari kami, gereja kita HKBP masih sangat kurang memberikan perhatian kepada aspek kesehatan dan penyembuhan. Nah, buktinya apa? Udah 162 tahun gereja HKBP, rumah sakitnya masih tetap satu. Sementara organisasi agama lain udah 100 rumah sakitnya, kita baru 1 atau tetap tinggal 1. Saya nggak sebut Nikulan karena isinya udah mati. Saya nggak sebut Nikulan, jadi tinggal balikin. Kita bisa cek berapa poliklinik HKBP, kita bisa cek berapa perhatian HKBP kepada kesehatan. Memang pernah dilakukan, diadakan tahun kesehatan tahun 2018. Tapi ya kita tahulah sama-sama isinya apa. Ujung-ujungnya kan pesta kur juga. Artinya apa, kawan-kawan? Amantinan, memang kita kurang memberi perhatian kepada kesembuhan. Kadang-kadang pakai mahaka kita mendoakan ruas kita yang sakit juga kan enggak dengan sepenuh hati. Hanya pengguguran kewajiban. Lalu kita ke rumah sakit anaknya, kalau kita nggak tahu orang ini sangat mendambakan kesembuhan, kita doa dengan mudahnya, bahkan dengan gampangnya kita mengatakan, saya tahu bahwa mengeluhkan Tuhan. Tapi kalau kita, baik kamu mau rumah sakit kamu, ada undangan nama dok, habis makannya, saya tahu kalau Tuhan mau mengeluhkan, pasti marah dong. Karena dia ingin sembuh, tapi kita karena tidak punya empati, tidak punya perasaan, kita anggap ya udah yang penting didoakan. Dan kita nggak tanya itu sembuh nggak yang didoakan. Nah, saya mau mengatakan 7 hal ini. Amantinan. Jadi usul saya, Aman Preses, sebelum nanti kita membuat apakah itu bentuk surat penggambaran atau bentuk yang lain, 7 aspek ini harus menjadi pertimbangan kita. Supaya kita tidak dengan emosional, dengan sikap reaktif, langsung mengambil sikap omat. Karena masalah ini sangat kompleks di tengah-tengah kita. Nah, apa pikiran dari kami? Jadi ini kan kita masih diskusi. Rekomendasi awal dari saya ada 4. Pertama, agar para pelayan HKBP kembali menghayati peran dan posisinya sebagai murid, sebagai pelayan dan saksi Kristus. Asa sudi kita panggula ni HKBP kembali makanguluhon posisita, perata, somon sisea, somon parbubas, somon sitidang ni Kristus. Molodiok sisea ni Kristus, manang parbubas ni Kristus, manang sitidang ni Kristus, lampatanna tentu kita mana jumono, tu Kristus ini. Kita mana jumono, kita mana sumolko tu Kristus ini.
Nah, marilah kita hayati amangkinan posisi kita, apakah kita sebagai pendeta atau pelayan takbisan yang lain atau sintuan. Kita memang orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita orang yang memang hidup di dalam firman dan di dalam doa kepadanya. Nah, karena itu kami tidak pernah jemu-jemu mengatakan HKBP, pendeta HKBP, guru kuliah Biblioprodiakones, sintua HKBP, ikon mula UBP, ikon mula Utania. Molodak kita naruminggas matania, molodak kita be naruminggas manjaga dibeli, Osea mahamudongan, dangadong sahalata di tongah-tongahnya punya, dangadong sahalata. Puasa tahu satu-satunya keunggulan kita harusnya adalah kedekatan kita kepada Kristus. Kalau ruas HKBP merasa saya sebagai pendetanya orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, dan kalau memang mereka rasakan ini pendeta kami ini dekat dengan Tuhan, dia hidup dari doanya, dia memang membaca Alkitab itu bukan hanya karena mau naik ke mimbar. Saya yakin mereka mendengarkan kita. Mereka mendengarkan nasihat kita, termasuk soal penyakit, termasuk soal kesembuhan. Nah, karena itu saran kami, kalaupun kita harus membuat follow up dari fenomena ini, kami tidak kepingin kita bersikap reaktif karena apa yang terjadi kemarin bukan baru. Sebelumnya terjadi ada kadang-kadang anak umur 8 tahun perempuan bisa dijual kendali. Macam-macam ya. Dan ini bukan yang pertama dan bukan terakhir. Kami mau mengatakan supaya daripada kita bersikap sangat kreatif, mari kita kembali ke pohonan kita. Mari kita kembali menghayati Bibel itu sebagai bacaan wajib kita, sebagai memang ya bacaan yang menginspirasi kita. Mari kita kembali ke doa-doa kita dan mari kita menerima rohnya. Saya sarankan semua pendeta HKBP, semua pelayan full-timer HKBP, semua sintua HKBP, unang bakor rohamuna mando nuna kajau kau di Purbalingga. Hiti-hiti pambibio namanya. Dikritik doa di kantor pusat, TikTok, Talimon ala Kudo, Sudir ruas di HKBP, nama jauh kau di Purbalingga, ala Nabidi. Banyak yang protes. Saya bilang, ajaran iman kita mengatakan ketika kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Karena itu, amangkinan berhadapan dengan ruas yang sakit, berhadapan dengan ruas yang putus asa, berhadapan dengan ruas yang miskin, bersikaplah kita sebagai orang yang sudah menerima Roh. Bersikaplah kita sebagai pendeta yang memang betul-betul nungaman jauh omnipobadia. Orang yang diberikan kuasa oleh Kompi Purbalingga. Anda pujalan memang Kompi Pamalupo. Ale barani romang tindakan di Jawa Ninapor dan Jawa nunga pujalan oleh Kompi Purbalingga. Nunga dilew dari bau kuasa. Kuasa para rapor katanya Tuhan. Mungkin tak dilew itu ingat. Tapi dilew dari mana para medis, di mana dokter, di mana dilew kuasa Pamalupo. Alai tua dokter di level kuasa. Nah, banyak otokritik kepada kita para pelayan HKBP, kita tampil di depan ruas yang putus asa, ruas yang sakit, bukan sebagai orang yang powerful, bukan sebagai orang yang penuh kuasa, bukan sebagai orang yang penuh hikmat, bukan sebagai orang yang sangat dekat dengan Kristus. Larilah mereka. Saya ingin mengajak kita semua, bagaimana kita meyakinkan ruas ini? Bagaimana kita meyakinkan ruas itu dengan kata dan perbuatan kita? Kita pendeta HKBP, kita sintua HKBP, pelayan HKBP. Kita adalah sisian Kristus. Kita betul-betul dekat dengan Kristus. Kita hidup di dalamnya dan kita menerima kuasa. Sebab itu kata-kata kita, doa kita, nasihat kita, powerful. Dia berkuasa, dia berimbang. Lalu pada nakin namurokoni yang kadongan sangat
Bayangkanlah kalau ada seorang pelayan HKBP khotbah di mimbar atau bicara di pertanyaan web tentang kuasa roh, tapi ruas itu melihat mukanya lesu, ruas itu melihat badannya berdirinya nggak tegak, ruas itu melihat air matanya di muka, sorot matanya itu penuh dengan kemarahan. Apalagi kalau tercium pula bau tua. Runtuh di bawah kita, runtuh khotbah kita, nggak percaya dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi kemarin di Pangururan. Saya bilang sama teman-teman, saya tunggu ada laporan uji klinis dari rumah sakit, barulah kita berikan jasa. Kita tunggu uji klinis, betul kan? Ada uji klinis sama kayak dulu waktu COVID. Orang bilang nggak malu, pemerintah nggak percaya. Satu-satunya yang bisa membuktikan kita sembuh dari COVID tes. Apa yang terjadi ketika ada penyembuhan ajaib dalam tanda petik ini? Kita tunggu aja hasil rumah sakit, betul nggak? Sudah terjadi penyembuhan atau itu hanya perasaan? Saran saya nggak usah hukum juga. Kembali kepada yang kami katakan tadi, kemungkinan kesembuhan ini begitu penting. Gak bisa kita dengan mudah mengatakan ada pokoknya gagus nih, jangan, saran saya jangan. Tapi mari kita dengan teliti, dengan hati-hati mendorong apakah bisa dibuktikan secara uji klinis oleh rumah sakit, oleh laboratorium memang terjadi perubahan fisik. Dan nanti kita periksa lagi. Itu saran kami yang pertama, kawan-kawan. Supaya kita kembali ke Bible kita, ke Alkitab. Kembali ke doa kita, bahwa doa pendeta HKBP, doa pelayan HKBP, termasuk sintua HKBP, adalah doa yang didengarkan Tuhan. Molodang Posea bagi kita amang situa, inang situa, molo kita sapiri pedang Posea ditangi mon debatan nyata, isi Posea. Awak Posea bertanya ditangi mon debatan. Nah, kudok ikon masa sudina kudok di bagasan tanyaku. Ali Posea bau dangarong nabi suara on debatan. Dia tidak mengabaikan, dia tidak menyepelekan. Dan saya pikir semua kita harus seperti itu. Yang kedua, rekomendasi awal kami untuk kita diskusikan agar para pelayan HKBP, full-timer dan part-timer, semakin menekankan pentingnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, pola pikir yang sehat, pola olahraga yang sehat, pola kerja yang sehat. Dan dalam hal ini, gak usahlah kita malu sebagai pendeta mengatakan, udah penata. Karena sebagian kita, gak usahlah bilang sebagian besar, karena sebagian kita para pendeta, para pelayan, pola hidupnya tidak begitu sehat. Makannya tidak sehat, minumnya tidak sehat, tidurnya tidak sehat. Kita bisa kerja sampai jam 2 malam, kita bangun nanti jam 11 pagi. Termasuk calon-calon pendeta. Saya ingatkan calon pendeta kepada ibu sekolah calon pendeta nak sungguh ibu calon pagi mandi calon lewat performance. Karena banyak calon pendeta bangunnya jam 11 jam. Lewat ruas ibe lapidus. Satu foto aku di sana. Nah, yang ketiga, pertama yang saya bawa ya, supaya yang ketiga rekomendasi saya. Pelayan HKBP kembali meningkatkan pengajaran iman. Dari mana kita dapat pengajaran iman? 2. 1 konfesi, yang kedua katekismus. Walau syukur amu amang tidak. 3 masyarakat kita yang masih tetap setia membaca konfesi dan katekismus. Saya berani mengatakan HKBP mesti kembali ke konfesi. Katekismus bukan untuk Pak Guru 2. Mengikutkan Oku Martin Luther, Judi ruas nih, kuliah ikon gantiki manjaga katekismus. Bukan Duma 2 dan perlu deh katekismus. Untuk siapa katekismus itu? Untuk kita. Nah, tentu untuk kita bukan hanya katekismus kecil, nah ikon katekismus besar. Nah, kita tuh hormat katekismus besar. Katekismus Nabalga, Martin Luther. Itu udah di akademi.
Kenapa 2 Kompo dan yang HKBP 5 konversi? Konversi 51, konversi 96. Di konversi 51 ada kalimat di pasal 3 tadi waktu di bagian. Daftar calon kita halak na mamido hamalumon olan markite-kite tamiang tutong di porbadia dan markite-kite usaha pangbadia. Ada kalimat itu. Nah, tetapi itu kita abaikan dan jarang kita ajarkan. Nah, saran kami, kembalilah Amang Inang, kita ajarkan konversi dan katekismus kepada ruas kita. Karena apa yang kita dapat sekarang, fenomena yang terakhir ini, itu complicated, itu kait-mengkait dengan semuanya. Kita harus kembali ke konversi kita. 51 dan 96, paling sedikit kembali ke 96. Yang terakhir, rekomendasi dari kami Amang Inang, mari kita para pelayan penuh sukacita dan pengharapan. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu kan hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu kan betul itu. Nah, kami mau mengajak kita para pelayan, mari kita menjadi pelayan yang gembira. Kenapa? Karena kegembiraan itu menular. Mau gembira kita panggula, gembira kita panggila, bahwa tindakan dipanggila, tindakan disebuah, gembira, ruas itu pun ikut gembira, menular. Sebaliknya, kesedihan itu menular. Keputusasaan itu menular, karena itu sangat berbahaya kalau seorang pelayan itu mandiri. Ala bali yang naik itu luas naik. Jadi kalau sempat seorang pelayan di Samosir, tentu dia nggak bilang dengan kalimatnya, tapi di dalam hatinya sasipong dan ngamat diri, ngamat dulus, bali roh yang naik itu luas naik. Nah, karena itu pesan kami, mari kita gembira, karena gembira itu juga terkait erat dengan pengharapan. Marilah kita kembali tumbuhkan pengharapan ruas kita ini, bahwa hidup ini masih banyak harapan. Dari mana mereka dapat pengharapan itu kalau bukan dari saya, kalau bukan dari Amang dan Inang? Dia dapat di ruas lain, nasederhanai. Dia mendapat nasidah wasmiroa, dapat nasidah mulu nama pakirmon, modak sakinah tadi, sakinah. Nah, itulah beberapa catatan dari kami, Amang Kornel silakan sebagai moderator dan proses. Kami terbuka, tapi sekali lagi kami pesan, Amang Inang, mari kita diskusikan fenomena ini bukan sebagai komentator, sebagai pengamat, tapi sebagai pelayan yang diberikan tanggung jawab menggembalakan ruas. Dan mari kita diskusikan ini dengan hati yang riang, dengan gembira dan keterbukaan, termasuk kepada koreksi kepada apa yang kita lakukan. Betul. Ya, Bapak kami Soal kami yang komunikasi dengan